Alright, hello. Hmm, Hi. Guys, can you turn on your video or voice? Alright. Good evening, everyone. How are you today? good evening. I'm good. Thank you, Miss Eva. Hmm, Kita kayak belajar lagi ya, kayak SMA gitu ya. Kuliah gitu ya. Sama-sama belajar kita ya. Tapi Miss Eva udah bisa bikin vision board-nya pakai Canva loh. Hebat Oh loh. iya, Iya dong. karena aku Artinya nggak udah, punya karton-karton segala, terus apa pensil warna iya, kamu dirimu nggak siapin ya? aja nggak ada. Nggak Iya, tahu pakai ada. Canva. Iya, pakai Canva. Gue paling ngakak pergi mau makan malam sama siapa, Mbak? Oh my goodness. Kan aku udah kasih grade kan dari nilai kan. Terus aku bilang, semoga istrinya Brad Pitt gak marah ya. Aku bilang, Itu ini terbesar tuh, keinginan terbesar. ya ampun, ngidam ya bun. Iya. Halo Miss Feni. Halo, gimana? Ya, Udah PR gue? amazing dong. Itu gak boleh dipublish tuh bagian itu. Soalnya Ngeri semuanya banget ya. cuman Miss Eva yang agak ngakak sumpah. Wah, siapa lu? Isinya apaan lu? Di luar nalar ya. Hai Miss Ana, Miss Dila. Halo, Miss Halo. Billy. Ya, Nah, Mi. Miss Dila udah sampai di rumah ya? Ya, baru sampai. Ya, enjoy yourself, prepare yourself, oke? Okay? Oke. Oke. Udah mandiin bocil belum tuh? Jangan-jangan bocil mandi sendiri nih. Belum, I just arrived. Oke, sambil sharing-sharing kita ya. Oke. Hah, seperti biasanya, mari kita memulai kelas kita ini dengan memulai doa sesuai kepercayaan masing-masing, oke? Berdoa dimulai dari sekarang. Amin. Thank you guys. You God. Oke, hari ini kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi apapun, ada pertanyaan apapun, teman-teman boleh nanya langsung ya, directly. Miss Nabila izin tuh nggak bisa join cepet karena dia ada kelas online. Miss Nabila tuh udah full dia remote dan dia fokus ngajar. Oke, hari ini kita akan berdiskusi, belajar sama-sama. Aku lebih suka bilangnya berdiskusi ya, bukan kayak webinar gitu, enggak. Lebih kepada berdiskusi, belajar sama-sama tentang skill mapping, menemukan dan menentukan skill yang bisa menghasilkan income. Oke, teman-teman, lanjut. Prepare yourself, guys. Don't forget to prepare your drink. Aku udah prepare minum aku. Terus cemilannya telur. Ya kan, lagi diet ceritanya. Apa misalnya Pak? Lagi sama diet juga. Hah? Enggak, saya mah. Cemilan saya adalah momogi Oh, apalagi itu doang. dan kopi dan kopi. Itu paling enak. Oh, Miss Dila, dirimu siapin apa? Baby ikut belajar ya. Hai, baby. Eh, Baby tidurnya agak malam dulu ya. Bunda mau belajar, baby. Aku lemah. Wait, wait.
Oke, sorry ya guys, ada iklan dulu bentar. Nah, ini dia. Apa yang akan kita pelajari hari ini, kita diskusikan hari ini, yang pertama adalah lebih kepada hands-on, akan ada aktivitas yang akan kita lakukan, di mana kita di situ bisa menentukan apa skill kita, lalu masuk ke sesuatu yang bisa kita jual. Nah, tujuannya, peserta menemukan 1-2 skill utama yang bisa dijual sebagai jasa remote ke perusahaan atau klien. Ini tujuan utama kita. Lanjut. Nah, yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama, yaitu adalah remote work itu nyata, dan lebih kepada mindset-nya. Kita udah pelajari mindset-nya. Kemudian inilah yang akan kita goalkan hari ini. Skill, service, income. Lanjut. Vision board kamu udah jadi nih. Sekarang pertanyaannya adalah, skill apa yang kamu punya untuk kamu wujudkan visi itu? Kan kita udah ada vision board tuh. Pertanyaannya, skill apa yang kita punya nih untuk kita mewujudkan visi itu? Pasti kan banyak yang bertanya-tanya ya. Kira-kira gue fokusnya di mana ya? Karena sebenarnya kita semua itu kan punya banyak skill ya teman-teman ya. Suara aku jelas ya? Miss Ana, suara aku jelas ya? Ya, oke. Sebenarnya kan kita semua itu punya banyak skill ya. Hard skill, soft skill gitu ya. Bahkan tidak sedikit di antara kita yang kuliahnya jurusan A, kerjanya malah jurusan B gitu, ya kan? Nah, faktanya banyak orang punya skill tapi nggak tahu value dirinya sendiri. Value itu artinya sesuatu yang kita bisa over, jual ke klien, ya. Kita punya banyak skill nih. Nah, karena kita nggak tahu value diri kita sendiri, jadi semuanya terasa generik, semua diterima pekerjaan, semua diterima. Sampai ada banyak di antara pekerja remote yang seangkatan saya, itu mereka ngerasa stuck ya, stuck dan nggak bisa improve. Karena mereka tidak bisa nge-mapping dia punya skill. Bahkan beberapa di antaranya portofolio mereka banyak ditolak karena portofolio mereka cantumkan ada banyak banget services yang dia bisa lakukan. Padahal beberapa perusahaan, khususnya business owner ya, mereka tuh agak kurang setuju kalau satu orang itu mengerjakan banyak hal. Kurang setuju. Dia maunya yang spesifik. Ya, jadi faktanya banyak orang punya skill tapi nggak tahu value dirinya sendiri karena dia nggak tahu lah value dirinya sendiri. Jadi semuanya terasa generik. Padahal kita punya sesuatu yang unik dan bisa membuat kita unggul dari yang lain. Jadi kalau kamu merasa punya keunggulan di satu tempat, itu aja yang kita improve dulu untuk pemula ya. Next. Nah ini dia. Orang-orang itu stuck karena mereka tidak tahu ada 3 elemen yang harus di mapping. Wait, ada satu anak yang belum join dan dia nggak ada kabar. Bentar ya teman-teman, aku izin follow up dia dulu. Teman-teman, silahkan take your time. Nadia. Wah, dicek satu. Di sini April sudah join belum ya? Oh udah. Hai April. Ini turn on your video guys. Kalau nggak ada yang nyalain video, aku tuh ngerasa kayak ngomong sendiri gitu loh. Nyalain nih. Iya, Ana doang yang nyalain. Nyimak kok, nyimak. Oh nyimak, oke. Iya, tenang, tenang. Tenang. Oh, nyimak, Kenapa Miss Dila? Nyimak ya? nyimak. Oke. Prince, perlu diulang dari awal nggak? Halo Miss, maaf ya. Bisa on cam. Oke, lanjut ya. Right.
Jadi based on pengalaman kami nih guys di dunia kerja remote yang udah cemplung dari tahun 2020, 2024 yang ikut yang bootcamp itu, eh, mostly ya pengalaman dari kami pribadi ya. Itu kadang kami terlalu mengharapkan dari tempat kursus, dari tempat bootcamp itu tuh. Kan aku ikut yang SGBPA. Terkadang kami itu terlalu mengharapkan mereka bantuin kami untuk dapetin kerjaan remote. Padahal sebenarnya itu salah. Kenapa? Karena kita di situ tuh belajar ilmunya aja, diserap ilmunya sebanyak-banyaknya. Mereka bisa bantuin kita dapat kerja remote itu alhamdulillah itu bonus. Tapi sebenarnya langkah kita untuk bisa sukses di dunia kerja remote itu sepenuhnya ditentukan oleh langkah kita. Maka untuk itu hari ini based on pengalaman kita kayak tadi, saya ingin teman-teman semua tuh memahami ini dulu basicnya, mapping skill supaya kita lebih enak maju ke depannya, ngesiapin yang lainnya. Nah, ini tuh penting banget. Teman-teman harus paham dulu apa passion kamu, soft skill kamu, hard skill kamu. Ketiga hal ini menentukan apa yang bisa kamu offer ke klien. Passion itu apa? Apa yang biasa kamu lakukan dan kamu happy melakukannya. Coba deh mulai diingat-ingat ya. Itu adalah passionnya. Soft skill, kemampuan interpersonal kamu yang kalau kamu udah kerjakan itu, orang akan bilang, gila sih, kamu keren banget. Kayak Miss Anna tuh kalau bikin reels, ya, aku tuh sampai bilang, wah, kamu sih keren sih di sini gitu, video reels, gitu. Cuma karena Miss Anna itu lagi skripsi, bukan skripsi sih, tesis S2 ya teman-teman. Jadi Miss Anna itu udah tua guys ya. Jadi aku ngerasa Miss Ana itu punya keahlian yang aku bisa lihat ya, dia tuh punya keahlian besar banget yang kalau diasah sedikit lagi dia bisa lebih keren di situ gitu. Mungkin Miss Ana butuh waktu lagi untuk belajar lebih, asal Miss Ana mau diproses. Oke? Oke? Ya. Nah, yang ketiga ya Miss Ana, yang ketiga hard skill. Skill teknis kamu yang biasa kamu lakukan dan bisa kamu aplikasikan untuk menunjang setiap pekerjaan kamu. Kayak Miss Reni. Miss Reni itu salah satu orang yang menurut aku ya cukup bertanggung jawab dengan pekerjaannya dan cukup teliti. Ya, itu soft skillnya Miss Reni kalau menurut analisa aku. Kalau hard skill dia kayaknya bagus di bagian Google Spreadsheet atau Excel. Karena dia bisa tuh quality control project. Karena Miss Reni ini adalah teman saya kerja yang di Engineering for Kids ya teman-teman. Jadi saya bisa dapat project apa di hari Senin di IPK, beliau tuh yang menyiapkan barangnya, yang prepare barangnya, nama-nama projectnya. Pokoknya Miss Debbie Makasih ya, Miss. apa? Makasih loh. Sama-sama loh. Habis ini kita nongkrong di mana ya? Oke, skip. Lanjut. Iya. Yeah. Teman-teman, kalau aku lagi ngobrol, kalau ada yang mau dibahas apa, di chat ya. Misalkan ada satu pertanyaan, misalkan yang penting, di chat aja. Aku bisa lihat nanti ya. Ini Nah, sebenarnya aku mau tanya sih, Miss. apa tuh? Penasaran aja sih. Nah, Kan boleh. lu lulusan sono ya. Itu Uh-uh. kalau boleh tahu, kalau ikut kayak gitu, dia dapat linknya nggak sih? Link untuk networkingnya gitu. Kerja, dapat link networking untuk ke tempat kerjaan gitu. Iya, misalnya kayak entah dari ownernya atau apa gitu. Oh, that's a good question. Jadi, mereka itu kan banyak banget ya, ribuan. Satu batch itu tuh bisa sampai ribuan, puluh ribuan satu batch. Jadi, kalau dari ownernya sama sekali nggak ada offering ke kita. Ya. Nah, Hmm. yang lakukan itu adalah dia buat satu grup khusus untuk kerja remote, link-link kerja remote yang mereka bagikan setiap hari. Dan ternyata link itu pun bukan orang dalamnya mereka. Link itu adalah yang mereka ambil dari job-job platform seperti Jobstreet, platform job yang lain, yang kalau kita klik, kita diarahin ke platform tersebut. Jadi kita juga yang berjuang, mereka hanya kasih link. Ini loh ada lowongan pekerjaan, kamu masukin CV kamu sama portofolio kamu ke sana, itu Miss Penny.
Oh Dapat ya? gitu. Soalnya iya aku sih pernah tahu kan price-nya itu agak lumayan gitu. Saya Bener. kira dapet. Oh, berarti sama aja ya. Intinya effort kita juga ya. Betul, effort kita Oke, juga. oke. Kita pribadi juga belum ada dapetin kerjaan dari mereka. Tapi saya cukup bersyukur karena ilmu mereka saya ikut aplikasikan step by step dan bersyukurnya walaupun tidak dapat kerjaan dari mereka tapi ilmunya bermanfaat lah. Ya kan? Ya, jadi uang yang kita udah investasikan ke mereka ya dibalas dengan ilmu aja. Nggak dapet kerjaan dari mereka, gue tetap bersyukur dapet itu sih kalau saya pribadi ya. Kan tadi kemarin kita udah bilang growth mindset. Oke teman-teman. Nah, balik lagi ke hard skill tadi. Jadi kita juga harus tahu apa hard skill kita ya. Kalau ketiga ini, passion, soft skill, hard skill kita udah bisa align, itulah niche dan services kita. Ada kata lu-nya tuh, kan, biar gaul kita ya kan. Nah, paling kalian bingung kan, niche dan services apa sih? Kita bahas di next slide. Sebelumnya kita mau cek passion kamu dulu. Teman-teman ambil buku, kertas, ditulis ya. HPS kalau bisa. Kalau nggak ada HPS, buku yang ada di hadapan kalian seperti apa boleh. Ya. Nah, kita mau coba kalian tulis, aku mau coba kalian tulis, cek passion kalian tuh apa sih gitu. Kalian tahu, kalian udah paham belum sih apa passion kalian? Atau umur berapa kalian baru paham apa itu passion? Jujur Li, aku baru paham passion aku itu sejak kuliah. Bahkan setelah semester 5 atau udah mau lulus. Di situ aku baru paham apa itu passion dan apa passion aku. Kalau di SMP, SMA, sampai kuliah itu nggak ada. Makanya kenapa aku ternyata passionnya di bidang pendidikan, ngajar anak-anak aku suka banget. Nah ternyata karena nggak ada yang ngarahin dari dulu, maka aku jadinya ngambil ekonomi, pajak. Padahal aku sangat benci banget yang namanya matematika ya, ya. Hitung-hitungan itu aku nggak bisa. Tapi kalau speaking, public speaking, terus interaksi dengan orang, kayaknya aku lebih kepada digital marketing sih sama speaking gitu. Nah, itu dia pentingnya kita sebelum langkah tahu dulu nih passion. Passion itu yang bikin kamu selalu jatuh cinta, semangat dan berbinar-binar kerjain kerjaan. Itu ya. Topiknya nih, topik yang kamu bahas itu tuh sesuatu yang kamu suka explore ya. Jadi di bidang apa nih? Bidang apa yang kamu suka? Lalu masalah yang suka kamu cari solusinya. Dan yang terakhir, orang-orang yang di bidang ini suka banget kamu bantu dan kamu juga disukai oleh perusahaan atau industri tersebut. Kalau tarik ulur ke saya pribadi ya dalam hal passion ini, saya suka banget ternyata di bagian yang bikin aku semangat berbinar-binar itu adalah bidang pendidikan. Topik sesuatu yang aku suka explore itu ternyata tentang bagaimana membuat anak-anak itu bisa improve kemampuan berpikir mereka. Aku suka banget menganalisa dan explore ini. Bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu bisa lebih baik cara berpikirnya. Kemudian masalah yang suka kamu cari solusinya. Masalah yang suka kamu cari solusinya. Semakin kesini aku semakin menyadari bahwa ada hal-hal yang terjadi dalam diri anak yang orang tua itu belum pahami, dan saya sendiri sebagai guru saya sudah mulai memahami. Kayak contoh ya, anak-anak zaman sekarang ini tuh susah banget dalam hal menyelesaikan masalah, solving problem skills-nya kurang, terus analyzing skills-nya kurang, terus dalam mengerjakan project nih di kelas bisa tuh cuma nge-cut tape doang, dia selalu bilang Miss I need help, Miss I cannot gitu. Jadi kayak hands on motorik skill-nya kurang. Nah ini sesuatu hal yang aku suka banget explore. Orang-orang yang di bidang ini suka banget kamu bantu dan kamu juga disukai oleh perusahaan. Aku mau pengalaman satu ya teman-teman. Karena aku memang merasa diri aku itu jatuh cinta di pendidikan. Ada satu perusahaan yang dimana perusahaan ini bidang education juga, dia hands on sensory class gitu. Aku suka banget ngebantuin mereka karena aku ngerasa mereka ini butuh guru tambahan, tapi mereka nggak punya banyak budget untuk ngegaji guru begitu ya. Nah, aku menawarkan diri.
apakah kalian membutuhkan bantuan, tapi aku hanya bersedia di hari Sabtu ya, aku bilang. Lalu mereka bilang, iya banget lagi Miss, aku butuh teman untuk ngajar gitu. Jadi aku mengizinkan diri aku bantu mereka setiap hari Sabtu, dan aku boleh bawa anak aku. Mereka ngegajinya itu tuh di bawah gaji standar aku. Let's say di perusahaan yang engineering for kids, aku 2 jam dibayar 500 misalkan, misal ya. Di dia, aku cuma dibayar cuma cepet misalkan. Dan buat aku pribadi, aku merasa kayak, it's okay, aku mau hidup aku tuh jadi lebih bermanfaat buat banyak orang. Jadi aku lebih kepada izinin diri aku dan aku happy ngelakuinnya. Aku izinin diri aku jadi berkah di mana-mana gitu loh. Jadi aku join ke mereka, hitungannya tuh kayak berkah aja gitu. Karena aku suka di bidang itu. Nah, itu satu, aku nggak mau hidup aku jadi bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, karena aku boleh bawa anak. Jadi anggap aja uang uang gaji aku yang kecil ini ternyata udah aku bikin buat ngebayarin anak aku ikut kelas gitu. Karena kalau bayar kelas kan 200 ribuan sekian ya, gitu. Jadi 50-50 gitu loh. Dan yang ketiga, aku dapat relasi. Mereka mempercaya aku memegang proyek-proyek yang lain gitu. Jadi awal mulanya hanya karena pengen ngebantu doang, karena suka banget sama bidang ini, akhir-akhirnya jadi dapat berkat banyak dari mereka. Karena kita nggak pernah tahu ya orang yang kita bantu hari ini, yang lagi kesulitan hari ini, ternyata one day mereka tumbuh jadi orang yang besar dan mereka ingat kita. Gitu. Ya teman-teman, jadi di dunia kerja remote pun nanti, kan teman-teman kita di sini masih pemula ya. Sebisa mungkin jangan lihat gajinya dulu, tapi lihat kamu cinta sama pekerjaannya, kamu mau membantu mereka, kamu mau menolong mereka, dan kamu izinkan diri kamu mendapatkan ilmu yang baru. Gitu. Oke teman-teman, itu passion ya. Pokoknya yang kamu cintai. Sesuatu yang kamu cintai itu kamu selalu berbinar-binar melakukannya. Nah, yang kedua, passion text ya. Coba kalian jawab ini. Aku kasih waktu sekitar 2 menit untuk kalian ngejawab ini. Oke teman-teman, 2 menit dimulai dari sekarang. 2 menit cukup nggak ya? Nggak usah tulis pertanyaannya, tulis langsung jawabannya aja. Ya, tolong dong di chat iya gitu ya. Kalau teman-teman nggak comfortable untuk nyalain video, dijawab iya miss gitu. 5 menit deh, 5 menit. 5 menit dimulai dari sekarang. Ini pertanyaannya ya. 3 pertanyaan ini tolong kalian jawab.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ya. Sudah semuanya? Miss Dila, Miss Eva, Miss Ana, sudah? Udah, Miss. Oke, gas. Miss Ana udah? Oke. Nah, soft skill audit. Sekarang kita lihat soft skill kamu. Kemampuan yang bikin klien comfortable atau puas kerja sama kamu. Tadi aku ada minta tolong teman-teman tuliskan soft skill dan hard skill. Udah ditulis atau belum ya? Enggak ada, cuman yang ini tadi aja kayaknya. Nah, tadi udah ada nulis belum? Yang 5, kan ada di WhatsApp tuh aku bilang 5 soft skill sama 5 hard skill. Miss Reni udah tulis belum? Belum ada info deh tadi kayaknya. Tugasnya cuma yang tadi doang. Iya. Ada tahu, aku kirim yang Yang pertama sebelum yang Zoom. Ada nggak, Miss? Sibuk kali baca. Oke, ini kita kerjain sekarang aja ya. Coba dipilih. Ini loh. Info pesan yang baca. Oh, Miss Ana udah. Oke, oke. dikirimnya Wait, di mana ya? Di email. di grup WhatsApp yang sebelum Oke. Sebentar. ya. Kita kerjain di sini aja ya, boleh ya. Nah, ini adalah list dari soft skill untuk remote work, untuk pekerjaan remote. Nah, menurut coach aku ya, salah satu skill yang amat sangat tidak bisa digantikan oleh AI dari sekarang sampai 10 tahun ke depan, itu adalah soft skill ini. Ya, kayak solving problem skills, leader, ya jiwa seorang leader, pemimpin, time management gitu ya. Nah, ini menurut kalian dari sekian banyaknya soft skill, 3 soft skill yang kalian miliki itu apa? Tolong ditulis, lanjutin dari yang tadi. Lanjutin yang ini. Ini kan tadi ya, pasti ada kalian catat di atas kan. Nah, kalau yang paling bawah, ya kalian pilih nih. Tulis gini, soft skill aku. Terus pilih. Gitu. Soft skill-nya udah. Kalau mau di screenshot juga boleh ya, untuk menghemat waktu kita ya. Nah, ini adalah hard skill. Hard skill, technical skill. Hard skill apa yang aku punya sekarang, even yang 30% proficiency. Hard skill mana yang paling aku confident untuk klien. Nah, dari hard skill ini, ada nggak yang teman-teman bisa kerjakan? Coba ditulis juga sekitar 3. Nanti kita ambil yang paling top dan hanya cuma 1. Coba. Ya. Coba
pilih 3 ya dari hard skill ini ya. Miss Eva dan Miss Dila. Lagi tulis. Oh, lagi tulis. Oke, 3 ya. Kalau Miss Dila, aman? Sorry mau tanya deh, 3-nya itu harus dari contoh ini atau di luar ini bisa? Boleh, di luar ini boleh. Oke. Ya. Miss Dila, kenapa Miss Dila? Udah. Udah, Aku oke, aman. Apa? kecil agak riuh. Oh, gariwe, nggak apa-apa sayang. Paham ya, aku paham. Ya. Kalau Miss Eva gimana? Aman? Aman. Aman. Aku lanjut boleh ya? Lanjut. 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 Cocokkan kebiasaanmu. Kemarin kan pekerjaan remote. Nggak perlu bingung, jawab aja ini gue banget yang mana. Kalau kamu suka edit foto atau bikin konten, scroll IG berjam-jam, ngaku deh kalian semua. Pasti suka ini kan, melakukan ini kan. Apalagi kalau weekend, pasti ngerjain ini kan. Suka edit foto-foto, bikin konten, ya nggak bisa ya Pak? Nonton Dracin saya. Oh, Dracin, ya Allah, itu apa itu ya? Cocok aja jadi kerja remote apa itu ya? Aduh. Mas Eva belajar lu, Dracin mulu. Nah, kalau kita suka edit foto, tapi bikin konten, scroll IG berjam-jam tuh content creator. Ya. Kalau kamu orangnya rapi, suka ngatur jadwal, detail dan teliti, siapa nih di sini yang menurut aku orangnya rapi, suka ngatur jadwal? Kalian bisa jadi virtual assistant. Kalian tuh bisa atur, contoh ya, pekerjaan seorang virtual assistant ya, asistennya seorang kepala sekolah atau owner. Misalkan dia lagi fokus ngurusin murid-murid dia yang mau ujian, maka kalian bantuin dia dalam hal follow up guru, tugas-tugas guru udah diselesaikan apa belum. Lalu kirim email kepada klien bisnis to bisnis. Lalu kalian bantu dia juga follow up murid yang mau bayar, yang belum bayar. Jadi virtual assistant itu lebih kepada general kerjaannya. Semua pekerjaan si business owner ini kalian bantu kerjain. Itu kalau kalian rapi banget. Itu ya. Suka nulis caption atau bikin cerita atau review produk atau bikin suka menulis. Nah, itu kalian bisa copywriter. Copywriter ini juga banyak yang cari ya, karena banyak business owner yang membuka bisnis, contohnya dia di bidang kayak BBC itu ya. Berita lah, sekarang kan banyak berita-berita online kan, mereka udah alih ke online semua. Itu kalian bisa copywriter. Aktif di sosmed, tahu konten viral, suka engage, itu tuh yang tahu-tahu, yang cepet-cepet banget tahu yang viral-viral, terus tahu banget gimana caranya bikin konten viral, kalian tuh tahu ya. Nah, bisa jadi admin sosial media. Terus suka ngajarin teman, sabar, jelasin hal rumit nih, gue banget nih, tutor online. Jadi gue lagi mau fokusin gimana caranya supaya gue bisa jadi tutor online. Jago Excel, spreadsheet, atau ngitung-ngitung kayak Miss Reni, bisa data entry dan analisis. Sorry mau tanya deh. Apa? Data entry sama analis itu bedanya apa ya? Gue kagak tahu sih. Oh, beda sih. Kalau data entry itu lebih kepada misalkan kamu disuruh searching kompetitor. Kayak pernah aku dapat kerjaan dari Singapura, dia mau buka bisnis di Indonesia. Dia mau cari tahu kompetitor saya yang sejenis kayak dia itu apa aja. Nah, itu data entry tuh. Kamu searchingin lah. Oh, tempat les ini, tempat les ini, tempat les ini gitu. Kalau analis lebih kepada melakukan analisa dari data-data yang harusnya dia cari. Contoh misalkan kepuasan pelanggan gitu kan. Nah, gimana caranya dia supaya tahu kepuasan pelanggan dia? Maka dia harus melakukan kuesioner sekitar 100 orang. Lalu dari kuesioner 100 orang ini dilakukan lagi lah tuh di Excel, nggak ngerti lah, aku nggak begitu menguasai Excel ya. Tapi Dia ada rumus-rumus. kalau untuk yang analis berarti datanya udah tersedia gitu ya? Apa memang kita tetap cari sendiri juga? Ada juga yang nyari sendiri. Makanya ada yang disebut dengan data analis. Oke. Dia juga nyari sendiri. Dan ini ribet banget Miss, karena kan pakai rumus-rumus ya. Ada sih, ada bootcamp yang buka kelas ini. Lanjut kita ya. Clear ya Miss Leni ya? Oke, lanjut. Nah, teman-teman, dari soft skill, hard skill, dan passion yang tadi ini kan
Ini kan passion. Nah, kamu udah jawab ini kan? Nah, ini soft skill, kamu udah tulis 3. Ini hard skill, kamu juga udah pilih 3 ya, harus 3 ya. Nah, sekarang dari ketiga tadi yang udah kita tentuin, saatnya kita menentukan services dan niche. Apa sih itu niche? Apa services? Jadi services itu adalah jasa. Jasa apa yang kamu jual ke klien. Ini bukan skill mentah, tapi skill yang udah dikemas jadi paket layanan dengan nama deliverable dan harga yang jelas. Contoh, kamu bisa desain Canva, kamu jual sebagai social media design package. Jadi kamu over ke klien, aku sebagai seorang social media design. Ya, isinya udah langsung bikin harga nih teman-teman ya. Pengalaman saya dari tempat kursus sebelumnya, dia nggak ngajarin saya langsung bikin package harga. That's why si business owner yang saya apply, dia bingung gimana caranya gue ngegaji lu, Dep. Apa yang lu bisa kerjain? Lu aja nggak tahu apa yang lu bisa kerjain, terus gimana gue mau gaji lu? Gitu. Ya kan? Terus lu nggak kasih tahu gue range harga lu, terus lu minta gaji sama kayak orang-orang yang full timer 5 juta, nggak bisa. Kalau 5 juta lu gue gaji, gue maunya lu full time sama gue, dulu datang ke kantor gue gitu. Tapi kalau lu di rumah, gimana caranya gue tahu lu bisa kerja, terus apa yang lu bisa lakukan ke gue tuh nggak mau ngurusin lagi hal-hal kecil kayak konten plan, konten idea, gue tuh nggak mau lagi mikirin itu, gue kasih lu duit, lu pikirin sendiri. Tapi di sini lu nggak ada cantumin harga, terus gue harus nanya-nanya lu, sorry gue masih banyak kerjaan yang harus gue tanya-tanya. Itu makanya di sini saya mau teman-teman habis pertemuan ini kita tentukan dulu nih services kamu sama niche kamu. Habis itu nanti pertemuan berikutnya kita bikin portofolio yang udah plus sama include harga jasa kamu. Oke? Nah, di sini services itu udah harus jelas namanya. Aku coret dulu ya. Aku ambil dulu penku. Jelas namanya. Di sini namanya ada di sini. Mana tadi? Nih, yang ini dia. Bisa desain Canva. Kamu jual sosial. Kenapa kamu coret? Sosial. Ya, itulah pokoknya ya. Agak lola nih pennya. Isinya 30 desain feed Instagram per bulan. Harga RP 25 juta lagi. Alhamdulillah ya Allah. Ngantuk, Bu. 2.500.000. Terus nanti abis kamu bikin harga di bawahnya, kamu bikin sampel project kamu. Makanya nanti kita coba bikin dummy project. Kalau kalian belum pernah kerja sama orang ya, kita bikin dummy project. Kalau Miss Ana dia udah punya sampel project, udah enak. Nah kita yang belum pernah ngerjain desain ke orang lain, kita bikin dummy project dengan menggunakan Canva. Oke? Nanti itulah kita bikin nanti sampel project. Oke? Nah, niche-nya. Niche itu apa sih, Miss Debbie? Niche itu adalah ceruk pasar. Ini adalah siapa spesifik yang kamu layanin. Niche bikin kamu beda dari ribuan orang lain yang jual jasa yang sama. Kamu bukan jadi generalis, kamu jadi spesialis. Ingat, kamu jadi spesialis. Contoh, kalau orang tanpa niche, dia bilang gini, saya desain sosial media, Miss, gitu. Sosial media apa sih yang kamu kuasain? Itu ya. Terus saya nulis artikel, Miss. Artikel tentang apa sih yang kamu kuasain? Business owner tuh suka yang kalian tuh spesifik. Beda dengan kamu udah paham niche kamu, spesialis kamu. Maka bilangnya gini, saya desain feed Instagram khusus untuk kafe dan restoran. Nah, kafe dan restoran itu adalah niche-mu, pasarmu, targetmu. Berarti kamu menguasai F&B. Ya. Terus saya nulis artikel SEO, Miss, untuk startup teknologi. Oh, berarti kamu cukup memahami yang namanya teknologi. Kamu paham tentang harga-harga teknologi, kamu paham tentang teknologi yang paling canggih saat ini. Terus saya pribadi nih ngajuin diri kepada business owner saat ini. Saya bilang, saya adalah desain kurikulum untuk tempat kursus. Jadi aku maunya tuh tempat kursus adalah niche aku, pendidikan. Aku bisa ngedesain kurikulum untuk pendidikan aja. Di luar dari pendidikan, saya menerima nggak? Enggak. Saya bisa aja ngedesain kurikulum kayak bikin PPT, slide presentation untuk asuransi. Tapi itu di luar dari bidang yang aku kuasai atau niche aku. Jadi industrinya, bidangnya yang kamu kuasai itu industri apa? Itulah niche. Aku tidak akan menerima industri manapun selain pendidikan. Karena
Aku cukup comfortable dan cukup menguasai di bidang pendidikan. Nah, teman-teman nih, kalian itu lebih menguasai industri apa supaya kamu bisa jadi spesialis di situ. Karena itu penting, teman-teman. Let's say lah, aku bisa bikin slide presentation, ya kan? Tapi aku cuma ngertinya tentang anak, bagaimana cara mengembangkan pola pikir anak, bagaimana cara supaya anak, cara mengatasi anak yang suka ngambek, gimana supaya dia nggak ngambek, kita tegur dia tanpa menyakiti hati dia. Itu juga penting loh, gimana caranya menegur anak supaya dia nggak sakit hati, itu penting banget. Sebagai guru, kita harus melakukan pendekatan yang sesuai dengan masing-masing anak, tidak bisa disamakan rata, harus beda-beda karena setiap anak juga kapabilitasnya, kemampuannya beda-beda. Jadi kita pun harus melakukan pendekatan yang berbeda-beda. Itu toh yang aku kuasai. Kalau semisal aku menerima juga asuransi, asuransi apa yang aku kuasai? Masa aku juga bahas tentang anak di sana, ya kan? Gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus fokus kepada industri. Itu ya, clear ya sampai sini ya? Atau masih bingung? Ada yang mau ditanya? Boleh tadi tanya di chat ya. Halo, clear nggak Miss Reni? Clear sih, cuma lagi mikir aja cara mengeksplor untuk kita tuh niche-nya itu lebih kemana gitu tepatnya. Nah itu paling. Kalau services kamu, menurut kamu apa Miss Reni? Kalau aku kan sebenarnya suka itu kuliner ya, dan pernah basic di resto juga sih, pernah sih. Mungkin kalau misalnya pun dapat ya aku berani cobanya ya bidang resto atau kafe mungkin. Kalau Oh, pendidikan kan masih abu-abu. oh pendidikan masih abu-abu ya. Justru kamu lebih Iya, merasa nyaman di bagian iya. F&B ya, Mm-mm. kafe, restoran ya. Iya boleh loh. Nah, yang kamu services yang mau kamu tawarin apa? Apakah content creator atau nulis tentang produknya, copywriting, bisa juga sosial media, Kalau social untuk admin. pemula, sebenarnya kalau untuk pemula tuh lebih lebih amannya di mana tuh, Miss? Kepo aja Lebih aman. sih. Aku belum baca Mm-mm. nih soft skill dan hard skill kamu. Aku harus baca dulu, baru Oh, kita bisa. oke. Dan nanti ya, at the end ya. Oke, Oke, at the end. next. Lanjut. Kenapa niche itu penting? Karena kalau kamu bilang saya bisa semua, klien justru bingung. Tapi kalau kamu bilang saya spesialis desain untuk kafe, pemilik kafe langsung merasa ini orang yang gue butuhin nih. Dia ngerasa, oh ya ya ini nih yang gue butuhin, yang gue cari. Coba lihat portofolio kamu, terus kamu ada tuh ngedit-ngedit gambar, yang tadinya gambarnya pecah-pecah, kamu bisa bikin itu jadi terang gitu. Yang tadinya gambarnya ada orang-orang di sampingnya, gambarnya bisa jadi clear dan orang-orangnya bisa dihapus pakai AI dan aplikasi. Nah, itu juga salah satu keuntungan kita nanti nih untuk kita cantumin di portofolio kita. Jadi kita tuh kalau ngelamar harus spesifik, jangan jenuh. Lanjut, alurnya biar makin jelas ya, biar kita nggak bingung. Kita tentukan dulu skill kita. Kamu suka edit ya, kita tentukan dulu skill kita. Udah, soft skill dan hard skill. Lalu lanjut ke services ya. Lalu lanjut tentukan niche kita. Itu ya alurnya ya teman-teman. Sampai 6 kategori skill yang bisa jadi design, writing. Ini harga gaji kita ya per project. Writing, admin support, marketing, teaching, translation. Kalian percaya nggak kalau saya bilang saya pernah ngajar sejam online itu digaji 500.000. Gede banget sih, Miss. 500.000 per jam. Iya sayang per jam dan itu orang Indonesia loh.
karena Hah? dia udah iya Pernah? dan dia karena dia orang Indonesia karena dia udah sering kerja remote, udah mau 3 tahun kerja remote lah. Menurut Oh, dia gaji untuk seorang guru itu harusnya dia layak dibayar mahal. Terus saya iya. bilang berapa Miss gaji yang sekiranya menurut Miss cocok untuk saya dengan saya punya pengalaman ini gitu kan. Dia bilang saya bisa loh gaji Miss segini gitu. Wah, dia bilang langsung oke gas, dia bilang. Aku mau itu kalau itu. Iya kan? Tapi konsekuensinya adalah nggak berlanjut langsung lama Hmm. karena dia startup, dia masih startup. Oh, startup. Iya, iya. Masih probation dia. Nah, itu teaching, translation, penerjemah, dokumen. Karena mau kelas ini ya, aku coba-coba ngelamar-lamar lagi di job street. Sebenarnya aku lagi nggak mau terima job-job yang lain karena udah cukup padat dengan job yang sekarang kan. Tapi aku coba-coba ngelamar-ngelamar gitu kan. Ternyata banyak loh yang terima remote work gitu ya. Teman-teman coba lihat di job street ya. Saya job street itu termasuk salah satu aplikasi yang trusted. Kalian coba apply di job street. Job street juga lumayan banyak. Dari Bali itu banyak. Ya, aman ya ini ya. Cara membedakan bisa, PS tidak bisa. Ini dia. Jadi di Indonesia saya melakukan sedikit riset tentang di Indonesia pekerjaan apa nih yang udah dibolehkan work from home sama yang belum dibolehkan work from home. Nah, dampak dari geopolitik sekarang ya, kan kita udah mulai tahu nih bahwa rupiah kita sangat-sangat turun drastis ya. Nah itu berdampak kepada yang lain teman-teman. Saya nggak tahu ya apakah kalian juga mengalami dampaknya atau tidak. Kalau saya pribadi mungkin belum merasakan begitu dalam dampaknya karena pekerjaan saya masih lancar-lancar aja di bidang remote dan hybrid ini. Salary saya juga cukup gitu kan dan tidak berubah gitu ya. Nah, tetapi banyak banget teman-teman di sekitar saya, bahkan keluarga, yang mendesas-desus mengeluh, mereka ikut dampaknya. Terus saya coba lakukan analisa, kalau ini terus berjalan, kalian percaya nggak bahwa mau nggak mau semua perusahaan di Indonesia akan dikembalikan work from home kayak waktu masih COVID. Ketika itu terjadi, sudahkah kita siap? Kalau saya pribadi bilang teman-teman sekarang ini yang udah mulai ini, kalian udah harus siap, udah harus mulai belajar. Karena dampaknya adalah Indonesia misalkan nggak mampu nih mengimpor minyak-minyak itu lagi, ya kan? Otomatis berarti kan kita nih yang jalan di jalanan mulu, yang pakai kendaraan motor dan mobil, pasti kan kena dampaknya. Kendaraan kita nggak punya bensin, nggak bisa jalan dong, ya kan? Atau untuk meminimalisir pengeluaran negara, negara mengeluarkan kebijakan semua perusahaan harus bekerja dari rumah. Ketika itu terjadi, I'm so lucky, kita sangat beruntung karena kita udah mulai belajar ilmunya. Nah, saya tanya-tanya lagi nih saudara-saudara saya yang kena dampaknya, ternyata salah satu yang paling berdampak itu adalah bengkel. Kenapa bengkel? Ternyata spare part dan oli itu naik drastis teman-teman. Kalau di pasar kita naik, kalian ngerasain nggak sih dampaknya naiknya? Kalau saya boleh cerita nih tentang yang oli itu bisa naik harganya sekitar perbedaannya 10.000. Dari yang tadinya cuma sekitar 50.000, sekarang mereka jual 60.000. Itu berdampak. 60.000, 10.000 loh, itu lumayan loh. Kita beli makanan aja, sesuatu makanan atau bahan bakar makanan, bahan-bahan makanan, itu beda naik 2.000 aja udah berasa banget, bener nggak? Ini drastis banget naik 10.000 dan mereka udah mulai bingung cara ngejualnya gimana. Dan klien mereka kebanyakan kabur karena harganya naik. Kalau mereka turunin, mereka yang boncos, ya kan? Ya dong. Konsumsi masyarakat sekarang agak berkurang, menurun. Gitu. Ya. Kembali lagi ke mana pekerjaan yang boleh remote WFH ketika kita baca, saya pribadi baca
dari peraturan pemerintah itu adalah yang sebelah kanan ini boleh WFH, yang sebelah kiri ini yang warna merah ini belum boleh WFH. Ya, jadi kita beruntung nih yang udah menguasai skill yang sebelah kanan ini, content creator, copywriter, virtual assistant, web developer, designer, tutor online, translator, digital marketing. Nih kalian semua ada di sini teman-teman, ya kan? Miss Eva digital marketing, data entry Miss Reni, App Prince dia bisa di bagian content creator, Miss Dila bisa di tutor online. Kalau Miss Dila udah punya passion di bagian guru, kalau aku bilang, yuk kita improve bagian guru, Miss Dila. Kalau kita nggak nemuin perusahaan yang bisa ngegaji kita gede, Miss Dila, kita ciptain bisnis kita sendiri. Kita buka les online, ya kan? Les online, misalkan kamu udah menguasai bahasa Inggris, buka Calisung bahasa Inggris dan terima anak-anak muridnya. Pakai AI untuk mensupport kamu bekerja. Aku udah ada satu job desk buat istilah. Itu nanti aku akan over istilah. Ya, dan di situ Iya, Miss. ya, dan di situ nanti kita akan belajar istilah gimana cara bikin satu lembar worksheet bisa menjadi 10 slide PPT atau slide yang interaktif yang bikin anak-anak jadi have fun belajar sama kita. Itu ilmunya udah aku kuasai. Aku mau belajar bareng sama Miss Tila. Kita bahkan bisa bikin coding aplikasi sendiri yang bercoding, yang ada codingnya. Bisa interaktif learning, bisa main game dengan game yang kita ciptain Miss Tila. Oke Miss Tila? Miss Tila sama Miss Nabila tuh. Karena mereka kan fokusnya di niche-nya di pendidikan dan ngajar. Servisnya ngajar ke online. Oke, Miss. Oke. Ya, jadi aku mau bilang sama teman-teman, kalau kalian sudah punya skill di bagian yang sebelah kanan ini nih, yuk improve itu. Pelan-pelan nggak apa-apa. Sampai kalian benar-benar menguasainya dan bisa ngejual itu jadi sesuatu yang bisa mendatangkan income. Ya, jangan coba-coba ngambil yang sebelah kiri ya. Miss Reni misalkan jadi barista atau belajar mau jadi chef. Ya, chef buat suami lah, gak apa-apa lah ya kan? Yes, itu beda. Sekarang tapi banyak juga loh, Miss, chef itu akhirnya beralih ke konten kreator. Nah, Banyak gimana? banget, dan saya suka lihat beberapa channel mereka, wow gitu, dan itu followersnya luar biasa gitu. Iya kan? Mereka masak gitu Aja. ya, terus dibantuin gitu ya. Padahal kagak nyobain ya, tapi Iya, dari tips-tipsnya gitu kan. Semua orang sekarang iya, beralih cari duit di sana, ya kan? Content creator. Terus nanti dia diundang. Justru yang kayak gitu-gitu tuh, malah justru diundang ke sekolah-sekolah yang bagian apa tuh yang bagian khusus masak dan perhotelan kan ada kan ya. betul. Terus itu demo-demo di mall, kadang-kadang tuh mereka diundang juga. Karena aku suka ketemu juga kadang-kadang di beberapa mall tuh ada chef-chef demo gitu dia. Terus diundang ke hotel-hotel, aku baru kemarin tuh ada perpisahan anak sekolah, mereka apa si chef ini diundang ke hotel melakukan demo tentang cara masak spaghetti, cara masak burger. Habis itu mereka boleh pulang, bukan? Nah, ini tuh akan kita bahas juga, Miss. Ini masuk ke branding yourself di media sosial. Jadi kita ternyata di dunia digital ini, kerja remote ini, nggak cuma siapin portofolio dan nentuin niche services dan passion, tapi kita juga harus nge-branding diri sendiri. Kayak Chef tadi kan, kalau dia nggak nge-branding sendiri, gimana orang mau tahu dia, bener nggak? Jadi kita ternyata harus punya slogan unik. Kayak misalkan Blackpink lah, Blackpink ya kan, dia bisa dikenal oleh dunia sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka nge-branding diri sendiri. Ya kan? Ada lagi nggak content creator yang kalian suka liatin? Itu next meeting kita bahas. Oke teman-teman? Kerjaan remote paling dicari. Nah, ini dia nih. Pekerjaan remote paling dicari 2026 teman-teman. Ini kalian boleh catat ya. Terus kuasain. Terus kalian pilih. Akhirnya kalian pilih dan tentukan. Nih, content creator, admin sosial media, online tutor, graphic designer, virtual assistant, copywriter, web developer, data entry, dan analisis. Miss Eva ada di admin marketing. Kok di sini nggak ada ya? Tadi ada.
Miss Nabila udah masuk. Hai Miss Nabila. Halo, Miss. Kamu baru join apa udah lama? Iya, baru join. Oke, oke. Kita udah bahas niche dan services ya Miss Nabila. Nanti kita Oh, ngobrol lagi ya di telepon atau enggak oh, kamu nanti lihat record aja. Tonton record ya. iya. Ya barangkali Oke. kamu merindukan saya yang bicara ini aja. Oke teman-teman. Terus ini nih, bikin skill mapping sheetmu. Ini kalian udah tulis belum? Kalian mau pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di foto boleh ya. Kalian baca-baca dulu. Gue di mana ya? Gue di Aduh, ini termasuk services ya. Kalau mau nanya, biar nggak berisik, Miss Dila mungkin boleh di chat ya. Takutnya si Dede kaget kan, tiba-tiba emaknya ngomong, Miss gitu kan kaget dia ya kan. Oke teman-teman, bentar ya. Boleh dicatat ya. Ini termasuk dari services ya teman-teman. Nah ini nanti aku mau bagi ke teman-teman dalam bentuk Google Spreadsheet. Aku mau kalian bikin skill kalian itu di sini dalam Google Spreadsheet. Nanti kita sharing sama-sama. Terus apa services kalian, niche kalian, dan target income. Ya, contoh aku tuh mahir bahasa Inggris. Aku maunya services aku online tutor. Niche-nya saya mau jadi virtual assistant untuk online coach dan educator. Kayak hari ini aku kerja sebagai virtual assistant untuk membantu mengembangkan program mereka, dan dia orang Kalimantan. Dia nggak bisa pegang semuanya karena dia lagi program anak. Jadi dia kasih ke aku bantu dia follow up guru buat ngajar, follow up bikin materi, follow up admin dia, pembayaran udah sampai di mana gitu di virtual assistant. Sekarang kita mau tentukan services dan niche. Ini baru jam 8 kan? Kita masih punya waktu sekitar 15 menit. Ini ada aku bagi grup ya. Nabila dan Nadia, Gila dan Ana, Suzy dan Eva, Reni dan April, Barita dan Debbie. Cuman ada beberapa yang nggak masuk. Aku mau bagi grup yang nggak masuk. Nabila sama Nadia nggak masuk. Berarti Nabila sama Eva gimana? Ya boleh ya, Eva boleh ya. Ya, kenalan dulu, kenalan dulu. Kenalan dulu. Ilah, kayak orang lama aja. Nanti aku break room ya, break room. Jadi cuma kalian berdua yang diskusi nanti, oke? Okay? Oke, Oke. oke, siap. Nabila sama Eva, dicatat ya. Nanti aku lupa nih, soalnya ada yang nggak masuk kan. Jadi aku tolong dicatat ya siapa ya. Dila sama Ana masuk, gas. Nah, Reni sama siapa ya? Ada lagi nggak? Oh, April masuk tuh. Reni sama April. Tapi April lagi nggak bisa ngomong, dia lagi kerja katanya. Jadi dia mungkin dengerin aku ngomong sambil pakai headset kali ya. Ya kan? Di Eropa ini siang, kalau kita ini udah orang malam. Mau bobo, ya kan? Di break room-nya aku akan bikin yang hari ini. Oh iya, ini the last ya teman-teman, the last. Ya, apa yang akan kalian diskusikan itu dengan teman-teman adalah tadi aku tulis description-nya. Mana tadi aku? Oh, kalian harus menentukan atau sharing yang tadi kalian tulis di awal. Apa niche kamu, apa passion kamu, apa services yang kamu lakukan. Itu ya. Sekitar 10 menit cukup nggak? 5 menit untuk si A, 5 menit untuk si B. Jadi kalian cerita apa passion kamu, apa niche kamu, apa services kamu. Mungkin Dikumpulin sama today, Miss. apa? Dikumpulin today. Iya dong. Kalau bisa dikumpulin Boleh, today. boleh tampilin slide yang bagian itu nggak, Kak? Skill Yang mapping. mana? Yang ada Skill di map. sama. Tadi aku lagi gendong anakku. Yang mana tuh? Yang ini.
Kayaknya after ini deh. After ini atau ini? Nah, ini boleh, Kak. Oke. Ini ya, ini alur cara menentukan apa yang akan jadi service kamu, apa yang akan jadi niche kamu yang bisa kita jual ke yang lain-lain. Oke, aku bikin room dulu. Breakout room. Assign automatically. Assign manually. Great. Ini ada berapa grup ya? Bisa bilang ada berapa grup deh, Mas? 4 ya? Iya, Miss. 1, 2, Nabila, Miss Nabila tadi 3, sama 3 tiga deh ya? kayaknya, Miss. Ya, Miss Nabila sama siapa deh? Miss Eva ya? Sama Miss Eva. Oke. Kalian masuk ke wait. Gimana cara nge-launchingnya ya? Oke, bentar. Room 1 itu Miss Eva sama Miss Nabila. Dirimu ya. Nabila. Oke. Room 2 Dila sama Miss Ana. Oke. Room 3 itu Reni sama Reni yang ada suaranya yang Reni SA atau Reni Saraswati ya? Yang ada suaranya aja. Sama April. Reni sama Devi ya? Yang Saraswati, Miss. Oh, oke. Ada 3 room jadinya ya. Room 1 Miss Eva sama Miss Nabila. Room 2 Miss Ana sama Miss Dila. Room 3 Reni sama Debbie. Prince, are you comfortable to talking? Prince boleh izin jawab ya, biar aku tahu nih. Biar aku tahu kamu comfortable to talking nggak? Oke, aku breakout room dulu ya. Boleh. Laba-laba. Jangan tidak. Bergabung ke ruang. Klik bergabung ya teman-teman. Miss Reni, kita di sini aja ya Miss Reni. Oke. Kita di sini aja ya. Mama. Mereka udah pada join belum ya? Mama. Dila masih di sini, Dila? Oh, udah Dila ya. Miss Reni, kita di sini aja ya. Mana suara dirimu sayang? Oke. Bentar. Gue bisa. Ini berapa menit tadi lu kasih waktu? 10 menit. 5 sama 5. 5 buat kamu, 5 sama aku. Oke. Aku cobain. Gue mau bentar ya, Miss ya. Mau ada report dulu. Boleh Miss, boleh. Iya, aku cabut, Mak. Maaf ya, Mak. Penuh lagi, Mak. Oke. Aku di breakout room 4. Aku sendirian ya.
Ini kayak Prince yang mana? Ada nggak ya? Si si April bilang aku sendirian ya di sini katanya. Coba. Gimana caranya ya? Gue yang bikin breakout, gue yang bingung. Nah, Reni udah, Miss Reni move aja ya ke sana ya. Grup 4 ya. Ya gimana dong? Dirimu join boleh nggak? Gimana cara nge-exchange-nya ya? Ada invitation nggak ke kamu, saya? Ini kita room berapa ya? Main session. Oh, April aku balikin ke main session. Reni, oh. Sayang. Halo, tadi aku sama Miss Reni ya. Iya. Dirimu kok balik? Aduh, Mau balik lagi ke break room boleh? tadi pembahasannya apa ya? Sorry. Pembahasannya itu kita bahas tentang apa passion kita, apa services yang mau kita tawarkan ke klien, dan apa niche kita. Itu. Banyak ya? Iya, ini baca deh slide-nya. Nih. Jadi contoh skill itu, jadi apa skill kamu ya? Contoh skill itu adalah kamu suka edit foto dan bikin konten misalkan. Terus services yang kamu bisa tawarin ke perusahaan, ternyata kamu bisa jadi content creator package, bikin 12 reels, 8 carousel, dan harganya 3 juta sebulan. Itu services ya. Nah, niche-nya, niche itu adalah industrinya. Kamu maunya bekerja sebagai content creator di industri apa? Apakah di industri pendidikan, kesehatan, atau apa? Oke. Kamu bisa pindah lagi ke sana atau aku yang pindahin atau kamu mau stay di sini aja biar aku tarik si Reni. Di sini aja bisa, Kak? Sini aja. Iya. Oke, aku mau tarik Reni ya. Miss Reni punya 2 Zoom ya. Tadi Miss Reni manggil aku sebelum aku join ke sini, aku nggak enak jadinya. Aku baru mencet terus Miss Reni ya manggil-manggil. Oh, I see. Ini aku udah mau pindah sih. Suara aku jelas, Kak? Iya, jelas banget. Kamu lagi ngapain? Olahraga kah? Ini lagi jalan pulang, udah selesai kerja, mau pulang. Oh, Eh, I see. Kamu baca-baca lagi deh slide-ku ini deh, yang slide-ku yang ini nih. Nah, ini nih perbandingan services sama kamu baca terus. Hai Miss apa? Reni. Nih baca nih yang di layarku ini, yang di layar. Apa itu services? Apa itu niche? Aku udah jelasin di sini. Jadi services itu adalah judul dari pekerjaan yang kamu mau tawarin ke perusahaan. Kalau niche itu adalah industri perusahaan itu apa, bidang apa, industri apa, gitu. Jadi ternyata nggak semua industri kamu masukin, supaya kamu harus, tujuannya adalah kamu harus menguasai industri tersebut, supaya kamu bisa nyambung kerjanya. Iya ya. Contoh, Mana ya, Miss Reni? Miss contoh, Reni mungkin mau ngomong. ya, saya nih, maafin ya. Maaf ya Miss, aku lagi sambil jalan terus Oke, belum bisa fokus. lanjut. Ya udah, boleh Gimana Miss Reni diskusi mau ngomong duluan boleh? Oke. Mungkin dimulai dari Miss Reni, boleh? Dia soalnya lagi di jalan mau pulang katanya. Oh, oke ya udah. Atau gue
gimana nih? Gue kerjain sendiri ya, Pak, dulu. Apa? Gimana ya? Maksudnya gue kerjain sendiri dulu. Eh, apa skillnya Miss Reni? Apa Dulu. Bentar ya. apa nih Miss Reni? Kalau Mas Reni masih bingung nggak apa-apa, kita diskusi aja sama-sama. Enaknya gimana ya gitu. Dan apa yang Miss Reni masih bingung gitu? Apa kita sharing? Coba 1, 2, 3, start. Pakai video dong biar kelihatan cantiknya. Oh, Prince bisa iya. video. Coba. Masih bingung kah? Dari situ kita mau tahu, aku mau tahu nih bingungnya. Bingung. Bentar. Masih Lagi mencari ide sih. ini manually coba ya, manually kita iseng-iseng. Aku pengen iseng-iseng tanya Miss Reni. Menurut Miss Reni, passionnya Miss Reni itu apa sih? Passion tuh lebih ke panggilan jiwa nggak sih? Kan? Sudah kembali. Iya, tapi tuh gue itu passion gue itu bertolak belakang sama skill gue tuh. Oh gitu. Passion bertolak belakang dengan skill, gimana tuh? Baru gue denger nih, baru penasaran nih. eh Kayak ini mungkin ya. Perlu contohnya. Yaudah, nggak apa-apa sambil dirakit aja Miss Reni. Karena ini kan kita sisa 10 menit lagi ya. Gitu. Udah gue bikin dulu dah, biar gue ada Iya. penjelasannya. PR dibikin dulu apa passion, needs, dan ses. Nanti submit kayak kemarin Google Classroom itu jadi homework. Tapi tolong kalau bisa disubmit malam ini. Jadi aku bisa menganalisa teman-teman tuh arahnya kemana. Karena untuk aku ngebantuin teman-teman akan pakai services apa, kan itu nanti berdampak ke portofolio ya. Kan aku mau bantuin kalian bikin dummy project, ya kan? Nah, aku nggak bisa bantuin kalian bikin dummy project kalau aku belum tahu nih services kalian apa. Gitu. Jadi kalau bisa, tugas hari ini nih disubmit secepatnya gitu ya. Boleh dibikin dalam bentuk Google Excel seperti ini, atau ditulis kayak gini. Oh, Nabila mau lihat ini boleh. Bikin skill mapping kayak gini. Skill kamu apa? Soft skill, hard skill harus dibikin 5 minimal. Soft skillnya 5, hard skillnya 5. Nah, dari situ baru kamu tahu tuh services kamu apa. Oh, aku mau services aku fokus di content creator. Aku mau jadi online tutor aja, banyakin sekolah, banyakin kelas. Oh, jadi social media designer, copywriter. Niche-nya apa niche-nya? Niche-nya saya desain content creator, saya content creator untuk di-up di Instagram di bagian kafe dan restoran. Jadi biar kita itu nggak general ya. Kadang perusahaan nggak mau terima kita karena kita nggak menguasai bidangnya gitu. Kita pengalaman kita pendidikan, ngajar gitu kan, tapi kita nge-apply kerja remote sebagai content creator di bagian desainer muslim. Contoh kayak gue lah, gue nge-apply content creator desain pakaian muslim. Ya gue kan nggak menguasai ya pakaian muslimah yang seharusnya dan bagus itu, yang banyak diminati orang itu kan gue nggak menguasai ya. Gitu. Karena gue nggak menguasai, jadi gue nggak bisa isi materi yang gue sampaikan kepada followers-nya. Untuk itulah sebaiknya kita nge-apply kerjaan kepada niche atau industri yang sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Jadi niche itu kalau mau diambil kata generalnya adalah industrinya. Seperti apa yang mau kamu kuasai? Kafe dan restoran, akan masuk ke F&B ya, atau tempat les, kita masuk ke pendidikan, kan? Atau insurance, masuk ke jasa juga itu kan, insurance. Kan kita kan insurance kan rata-rata sama ya. Walaupun sebenarnya ada lagi tuh detail-detailnya.
atau mau peralatan rumah tangga, gitu kan? Masuk ke apa itu? Perlengkapan rumah Oh, tangga. aku mau tanya deh, Miss. Apa? Kalau yang dari skill mapping ini niche-nya itu harus yang sudah kita pernah pengalaman atau bagaimana ya? Ya, bagus nih kalau bertanya kayak gini, bagus nih. Kalau menurut aku, eh, Atau sebaiknya enggak gitu? Atau memang karena kita mengidentifikasi passion aja gitu? sebaiknya menurut aku niche ini sesuai dengan apa yang kamu sukai dan kuasai. Sukai berarti kan sesuatu hal yang kita ngerjainnya itu senang gitu, tapi berbinar-binar mata kita, orang jadi cinta gimana sih, kan kita sukai gitu kan, dan kita kuasai, karena semakin sering kita mengerjakannya berarti semakin kita kuasai, ya kan. Jadi better aku bilang kamu tulis yang udah pernah kamu kerjain, karena segala sesuatu yang udah pernah kita kerjain udah pasti kita kuasai, ya kan. Kita yang udah sering bikin konten, sering banget bikin konten plan, kan berarti niche-nya adalah services-nya adalah konten planner, konten creator. Nah, niche-nya dia tuh sering banget bikin konten plan dan konten creator di bidang apa, niche industri apa, pendidikan. Berarti kan sesuatu yang disukai, kuasai. Karena setuju nggak sih, kita nggak mungkin melakukan sesuatu hal berulang-ulang, sesuatu yang nggak sukai, pasti boring, stuck, stres. Benar nggak sih? Kalau kamu mau melakukan itu berulang-ulang, berarti itu artinya kamu suka sama itu, gitu. Udah pasti kamu suka itu. Karena aku termasuk orang nggak mau ngelakuin sesuatu hal yang aku nggak suka. Mau dipaksa pun nggak mau. Apa ya yang aku nggak suka ya? Diajak clubbing, nggak mau, aku nggak mau. Tapi kalau suamiku yang ngajak, aku mau. Udah ya, canda ya. Apa yang aku nggak suka ya? Sebenarnya aku termasuk orang yang menyukai tantangan. Yang aku nggak suka itu adalah belajar pajak. Nggak ngerti aku tuh belajar pajak. Jadi kalau aku disuruh kerja di bidang pajak, nggak mau, aku nggak mau, ngapain. Gaji masih kecil ya, Miss ya. Tapi pajak sekarang bener-bener loh, ngegigit banget. Gue lagi belajar tentang ini, Miss Nabila, tentang deposito, masukin duit di deposito, ya kan. Deposito itu ini ceritanya berbunga lah dalam 3 bulan. Bunganya itu nggak banyak, Miss Nab. Cuman kayak sekitar 180.000 lah. Yang aku lihat tuh 180.000. Tapi kamu yang aku terima berapa? Itu cuma terima 130.000. Berarti 50.000 dipotong pajak. Gila nggak? Dia nggak ngapa-ngapain. Tuhan tolong. Itu tuh bunga yang udah kita kumpulin gitu ya 3 bulan. Saya gitu dipotong 50.000. Lumayan nggak? Lumayan banget ya sih, we. Kita berbunga 20.000 Iya. aja. Alhamdulillah banget, berbunga 20.000 aja alhamdulillah banget, gak dipotong pajak, alhamdulillah banget, gak dipotong admin lah, kan kalau biasanya kan kita itu kan dipotong 10 adminnya kan 15.000 setiap bulan kan. Nah, kita taruh di deposito, nggak dipotong admin, iya nggak dipotong admin, tapi bunganya disedot gitu ya. Jadi curhat gitu. Saya tidak suka belajar pajak. Itu ya teman-teman ya. Miss, aku boleh nanya nggak? Boleh, apa tuh? Ini Miss, kalau servisnya gini nih, slide pertama itu course and materi edukasi online, tapi especially for English. Terus yang kedua slide design sama presentation design gitu, especially-nya Canva. Terus yang ketiga public speaking coach. Nah, itu termasuk service atau niche? Public speaking coach. Itu termasuk service saya. Service ya. Nah, kalau Iya. niche-nya itu berarti ini bukan Miss tutor online, terus public speaker atau presentator, yang ketiga di PPT spesialis Canva. Itu bukan Miss. Itu juga masih masuk ke services. Masih bingung nih. Ya, aku bantu lurusin ya. Aku bantu lurusin, boleh? Boleh. Yang Boleh, bagian nomor 2 tadi, coba baca ulang bagian nomor 2, Miss. Nomor 2, yang slide design presentation service. Aku kan suka buat itu tuh, kayak aku tuh suka buat
materi di PowerPoint gitu loh, Miss. Kayak gitu. Jadi apa ya? Contohnya tuh kayak aku pernah ngebantuin atasan aku itu bikin materi untuk lomba The Best Contact Center Indonesia. Nah, aku tuh suka ya jadi suka aku analogiin gitu loh, Miss. Jadi customer itu bagaikan misal jantung heart. Nah, nanti materi PPT itu tuh tentang jantung, kayak apa yang berkaitan dengan jantung gitu, kayak creativity-nya juga yang berkaitan sama penyakit-penyakit yang ada di jantung. Nah, aku tuh suka aja gitu, Miss, kayak gitu gitu. Terus kayak aku pernah juga bikin customer itu ibaratkan harta karun. Nah, itu terus kayak creativity-nya tuh kayak apa tentang cari harta karun gitu tuh, kayak apa namanya nyari clue dulu, terus kayak unboxing the treasure chest gitu-gitu deh, Miss. Nah, itu masuknya kemana ya, Miss? Suka aja gitu aku kalau dari di PPT itu kayak suka aja gitu tuh. Berarti slide design presentation ya kamu ya? Ah iya, slide design presentation ya. Nah, atasan kamu itu dia bekerja industrinya apa? Pendidikan kah dia? Atau insurance kah dia? Apa itu? Dia di bank sih, Miss. Bank Customer ya? ya. Oh, perbankan dia ya? Bang, terus aku juga pernah bantuin orang yang di Mutual Plus itu dia bagian apa sih marketing communication ya, Markom. Nah, dia itu petugas dia itu bikin artikel gitu tiap bulan gitu. Nah, kadang dia kalau pusing itu temen aku sih itu suka minta bantuan aku gitu. Tapi Itu kamu bikin apa tuh di situ? Kamu bikin artikel berarti ya? Nulis ya? iya, Kamu disuruh nulis kayak uh-uh, sebuah gitu, tulisan gitu. iya kayak aku suka aja gitu Aku sih. malah nanggepnya, Miss, aku malah nanggepnya kamu itu bisa menulis ya, copywriting, kayak bisa membuat artikel gitu loh. Karena kata-kata bahasa indah yang kamu bisa membuat sebuah kata-kata itu menjadi indah dan mudah dipahami orang. Malah jatuhnya aku nanggepnya kamu itu copywriting, yang bisa menulis artikel itu, copywriting. Itu masuk ke copywriting, Miss Dila. Dan itu termasuk services. Niche-nya adalah kamu maunya ngebantu mereka menulis artikel, mereka ini perusahaan industri apa? Apakah pendidikan atau apakah makanan, F&B, atau apakah bagian keuangan? Perbankan itu kan masuk ke keuangan, gitu. Nah, sebenarnya kamu itu menulis dengan menggunakan skill kamu yang bisa membuat kata-kata menjadi indah, menulis gitu, copywriting gitu. Sebenarnya kamu bisa ke semua niche alias semua industri. Cuman aku atau business owner lebih suka seseorang yang menguasai satu bidangnya. Karena kamu hadir kalau semua bidang kamu coba pelajari. Jadi untuk pemula menurut aku kamu coba terjun ke satu niche dulu. Niche itu atau sering disebut dengan industri. Industrinya apa? Gitu loh sayang. Mhm. Dapat ya, dapat ya. Ya dapat, Nah, dapat. untuk pemula ini aku mau kamu fokus dulu satu bidang yang udah kamu kuasai. Contoh kan kamu bilang kamu pernah ngajar, kamu pernah bikin slide presentation untuk business owner. Nah, mungkin coba di bagian copywriting membuat slide design presentation kurikulum ya kan sekarang orang kan lagi banyak tuh buka kelas atau sekolah online. Nah, mereka butuh seorang yang bisa ngebantu mereka ngedesain materi pelajaran menjadi lebih menarik, interaktif, lebih mudah dipahami anak-anak bahasanya. Itu berarti masuk ke slide design presentation kurikulum misalkan atau kurikulum maker atau kurikulum designer. Nah, niche-nya itu adalah masuk ke pendidikan karena kamu lagi punya pengalaman atau punya circle di bidang pendidikan ini tadi. Oh, oke, oke, oke. Jadi niche-nya itu pendidikan ya sayang ya. Oke, Miss. Udah. Slide design Ya, curriculum. menurut aku kamu bisa masuk ke semua bidang, ke semua niche. Asuransi kamu bisa, karena kamu bisa nulis kata-kata yang indah ya kan, nulis gitu. Terus kamu kreatif. Itu terbukti dari kamu punya vision board-nya. Kamu kreatif bisa gambar gitu, kan bisa gambar Mekah aku lihat. Even though simple gambarmu, tapi aku bisa langsung nangkep, oh ini tuh gambar Mekah deh kayaknya, iya nggak sih?
Iya, tapi aku tuh contohnya, jadi aku visual dulu baru aku ngikutin gitu. Oh, Tapi I see. udah pernah tuh kayak kemarin kan itu apa namanya first time aku tuh apa lihat gambar Ka'bah sebenarnya. Nah, kalau udah pertama kali aku nyoba tanpa aku lihat lagi aku baru bisa gitu loh, Miss. Oh, Jadi berarti kamu visual dulu ya, baru kamu bisa describe gitu ya. ya sih gitu kalau untuk first time gitu sih. Oke, untuk first time ya. Oke, oke, that's good idea. Aku mau tawarin kamu satu job desk ya untuk bikin slide presentation kurikulum. Nah, nih aku dapat nih. Ini sebenarnya salah satu tujuan. Presentation kurikulum. Iya, jadi kita itu ada kelas Miss Dila, kelasnya itu kita hanya dikasih satu lembar workbook, tapi tugas kita adalah ngerubah satu lembar workbook ini menjadi slide presentation yang engagement, yang interaktif dengan murid. Nah itu kan butuh kreativitas ya, guru butuh seorang guru yang memiliki kreativitas yang tinggi menurut aku ya. Mm-mm. Oke, tapi nanti ya kita ngobrol di belakang ya. Clear Ya, ya Miss Dila ya? iya clear, Miss. Thank you. Ya, nanti tugas teman-teman adalah bikin kalian punya skill, soft skill di sini, ya. Kalau udah terlanjur tulis di buku, itu aja fotoin, bikin di Google Classroom ya. Kalau belum ditulis, bikin aja di Google di Google Spreadsheet kayak gini, lalu di up di Google Classroom. Skillnya terbagi dua ya, hard skill, soft skill. Di bawah ini nanti soft skill, ya, soft skill. Kemudian services yang kalian mau pilih, yang niche yang kalian mau pilih, terus target income dari situ yang kalian mau pilih. Kalau Miss Nabila mau lihat lagi, di sini aku ada bikin, difotoin aja boleh ya Miss Nab ya. Ini hard skill, contoh hard skill. Ya. Lalu ini contoh soft skill. Nah, pilih tiga tertop atau 5 juga boleh. Miss, Ya. mau nanya. Kalau hard Apa? skill, soft skill itu kan nanti dijadiin service. Servisnya terpisah atau satu aja? Kayak misalkan satu hard skill udah termasuk soft skill juga, jadi servisnya satu. Misalkan tadi teaching gitu kan. Terus soft skill-nya berarti apa? Adaptability, adaptasinya cepat. Nah, servisnya bisa ngajar apa? Mungkin apa ya? Rentang umurnya banyak gitu kan karena adaptasinya gampang gitu. Misalkan. Jadi itu kan dipisah di tabelnya. Cuman di servisnya apakah kita perlu nulis lagi soft skill misalkan Oh, nggak usah, gampang nggak usah. beradaptasi, nggak usah. Nggak Cuma usah. tulis aja soft skill. Oh. Iya, soft skill dan hard skillnya ditulisnya di sini. Kan gampang beradaptasi kan masuk soft skill ya. Hmm. Ya, itu masuk di sini. Aku ganti deh ini. Oh, ini nih. Skill atau kebiasaan. Terus di bagian sini nanti di bawah sini ini soft skill, hard skill. Nah, di sini soft skillnya di bawah ini. Jadi ada 10 nanti. Hard skillnya 5, soft skillnya 5. Hmm. Ya. Terus services kamu yang mau kamu over ke klien kamu itu apa? Tulis di sini. Ya, nggak usah tulis lagi soft skillnya ya. Nah, niche-nya Oke. ini. Target income. Perlu nggak ya target income? Oh, nggak usah. Ini platform aja. Kira-kira kamu udah kepikiran belum? Mau pakai platform apa untuk apply kerja? Contoh, Upwork. Contoh lagi, Fiverr. Contoh lagi, Jobstreet. Karena kan income kemarin kita udah bahas ya di vision board ya. Terus apalagi kontrak. Platform yang mau kita pakai dan kita lirik untuk kerja. Oke. Oke teman-teman, clear ya? Clear ya Miss Nat, Clear. Miss Nat ya? Aman, Miss. Aman ya? Jadi hari ini kita udah bahas skill mapping, sheet, itu nanti kalian isi ya, tolong disubmit ya teman-teman, nanti aku masuk ini di grup. Skill sampai 1 sampai 2 skill utama terpilih, paham pekerjaan remote, niche yang jelas. Niche dan services yang jelas. Sudah jelas ya, niche dan services itu apa ya?
Kalau ada bingung, kalau kalian masih ada bingung, nggak apa-apa. Prince, kamu login dari akun lain ya? Oke, oke. Prince, kalau kamu masih belum paham, nanti kita mau lanjut ngobrol lagi setelah ini, boleh ya? Karena tadi kamu lagi di jalan. Iya. Iya, ini aku pakai komputer lakiku supaya layarnya biar kelihatan lebih jelas gitu. Sorry, Oke, sorry. kirain lagi itu ikutan join juga. Aduh, Oh, enggak jadi dong. malu. Enggak dong, lagi kerja soalnya. Maaf ya, Oh, hari ini aku nggak bisa ikut aktif berpartisipasi karena sambil kerja sebenarnya. Terus sekarang udah pulang, baru bisa ngikutin lagi. Tapi nanti untuk, ini kayaknya direkam ya, Miss? Ini direkam nggak sih, Miss? Enggak ya? Iya, ini direkam. Jadi mungkin nanti aku bakal minta rekamannya supaya, karena kan pembelajarannya ilmunya bagus-bagus banget ya, gitu. Supaya ya. bisa ditonton ulang. Dan untuk tadi pertanyaan-pertanyaan seputar diskusi juga, mungkin aku bisa jadikan PR, nanti aku bisa kirim ke Miss Deborah gitu. Ya, oke, siap sayangku. Feel free for you ya, if you want to have a private discuss with me, ya paling kita nanti ngopi di mana ya kan, tinggal transfer aja. Oke, atau mau nonton record juga boleh ya, feel free ya, aku bercanda ya. Mau nonton record boleh, mau ngobrol private langsung Zoom juga boleh, karena ini tuh salah satu topik terpenting yang harus kita pahami untuk lanjut ke step berikutnya. Step berikutnya kita akan bahas tentang gimana caranya nge-branding diri kita sendiri supaya dilirik sama klien. Kenapa itu penting? Karena untuk nge-branding diri kita sendiri. Sama seperti kita kerja, gimana supaya lebih banyak perusahaan yang trust sama kita. Gimana sih cara ngebangun trust kepada klien? Salah satunya adalah dengan memperbaiki citra kita di media sosial. Kita harus bikin akun profesional. LinkedIn, Instagram, itu paling penting. LinkedIn dan Instagram. Oke teman-teman? Boleh ya? Clear ya? Kalau udah clear, boleh leave. Kalau masih ada yang mau ditanya, boleh ditanya. Jangan sungkan untuk chat di grup juga ya. Barangkali masih ada teman-teman. Mau tanya boleh, ini tugasnya kan harus dikirim hari ini ya? Jam berapa maksimal ya, Miss ya? Kalau bisa 23.00. Oh, oke. Ya. Oke, Miss, oke, thank you. Kan Ya, boleh. skill kebiasaan, skill, service, niche, sama platform kan ya? Iya. Oke. Itu doang. Kita mau nanya apa lagi? Thank you sayang-sayangku. Aku sangat bahagia banget, happy banget bisa berbagi ilmu dengan kalian. Semoga ilmu kita ini bisa kita pergunakan untuk naik level lagi dalam kehidupan. Kita saling merangkul, saling mengingatkan. Oke teman-teman? Kalau sudah clear, boleh leave. See you next meeting di hari Selasa jam 19.00. Oke? Thank you. Oke, Miss, thank you. Ya, sama-sama. Thank you, Miss. Ya, thank you, Miss. Bye-bye. Prince, baca chatku ya. Kamu masih mau sharing-sharing tentang materi hari ini? Boleh Enggak, ini unmute aku phone. mau live tapi susah. Oh, HP-nya gila, santai-santai. Gimana, Prince? Sebenarnya nggak ada yang gimana banget sih. Maksudnya kayak bagus banget kayak gitu. Hanya aku kayak bukan skeptis tapi kayak bertanya-tanya apakah itu bisa aku lakukan dengan posisi aku yang di Eropa ini gitu. Maksudnya gimana tuh? Oh, kamu jadi kayak netting gitu ya? Apa Iya, gimana? aku kayak apa ya? Itu kan aku nggak tahu apakah jangkauan remote job ini juga hanya ada di Indonesia atau bisa juga nanti maksudnya mengimplementasikannya itu ke
pada akhirnya nanti nyari-nyari perusahaan-perusahaan luar gitu, karena jujur aku pribadi sebenarnya eh, remote job yang aku pengen banget itu sebenarnya aku pengen mulai kayak aku bilang kemarin ke kamu tuh, aku pengen banget jadi konten kreator gitu kan sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau ditanya apa niche sama passionku, itu tuh kayak menurut aku tuh passion sama nicheku itu cukup berbeda gitu. Kalau passionku itu kayak ngomong kayak gini gitu, terus kayak ngomong, maksudnya ngomong dalam arti kayak gue tuh suka banget kayak gitu kasih motivasi-motivasi ke orang, apalagi tentang, kalau berbicara tentang passion itu menurut aku tuh tentang ketuhanan yang Maha Esa, ini passion aku banget kayak gitu. Kayak yang tadi gue denger-denger lu kan bilang kalau passion itu kan sesuatu yang lu suka melakukannya gitu, kayak tanpa hitung-hitungan lu suka melakukannya, terus juga uh, apa namanya, orang-orang yang ada di bidang itu juga suka sama lu kayak gitu-gitu, lu juga suka, pokoknya gitu lah. Oke, menurut aku tuh passion aku tuh di situ gitu. Aku suka banget kayak kayak kok pokoknya kalau aku disuruh ngomong tentang Alkitab kayak gitu-gitu gue suka banget. Tapi kalau dibilang niche, aku nggak tahu apakah niche itu sama dengan passion. Tapi niche aku tuh kayaknya yang bisa aku jual itu adalah sekarang itu dengan posisi aku yang ada di Eropa ini gitu. Itu kayak bisa aku jadikan jadi kontenku di sosial mediaku, yang bisa aku jual. Halo. Berarti sebenarnya kamu lebih kepada bingung ya, Dek. Apa sesuatu yang bisa kamu jual dengan passion yang kamu punya ini? Kalau aku nangkep Betul. gitu. Nah, gue belum selesai. Bisa nggak gue selesaikan dulu? Soalnya ini direkam, gue berhenti dulu rekamnya ya. Oh iya, udah rekam dulu deh, boleh. Rekam dulu, berhenti dulu.